Hai guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini Satu Detik akan menceritakan film yang berjudul The Lair 2022. Film ini menceritakan tentang bunker rahasia yang dicari negara sejak 30 tahun lalu. Tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Namun salah satu pasukan Amerika Serikat tak sengaja menemukan bunker tersebut, yang sudah terdapat banyak makhluk mengerikan di dalamnya. Daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, dah lah. Berlatar di sebuah padang tandus di Afghanistan, cerita akan berfokus pada pilot jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana mereka sedang menjalankan sebuah misi pengaboman yang dianggap sebagai lokasi persembunyian para pasukan pemberontak, yang terletak di sebuah daerah terpencil di negara tersebut. Karena tidak melihat tanda-tanda keberadaan musuh, maka mereka pun segera melapor untuk kembali ke pangkalan. Tapi tiba-tiba sebuah rudal meluncur ke arah pesawatnya dan mengenai bagian dari pesawat itu. Beruntung, kedua pilot ini masih sempat menekan kursi pelontar dan menyelamatkan diri. Rupanya, rudal tersebut ditembakkan oleh kelompok pemberontak itu sendiri. Dan ketika mengetahui bahwa targetnya masih selamat, mereka kemudian mengejar ke sebuah bukit tempat kedua pilot itu mendaratkan parasutnya. Tapi sayang, salah satu pilot harus tewas ketika musuh lebih dulu mendaratkan peluru. Namun, dengan skill di atas rata-rata, ia mampu membunuh semua para musuhnya. Dia bernama Sinclair, tokoh utama di film ini. Selain seorang pilot handal berpangkat kapten, dia juga merupakan janda. Tentunya berkelamin perempuan karena sudah memiliki satu anak. Guys, ada yang mau daftar sama janda satu ini nggak? Sok, monggo. Sejak kematian suaminya, dia kini tinggal bersama orang tuanya sambil membesarkan anaknya di sana. Dengan kematian rekan timnya, tidak menyurutkan tekadnya untuk bertahan hidup. Dan itu terbukti ketika dia berani mengambil resiko berbahaya dengan menyusuri daerah kekuasaan musuh seorang diri. Tak lama setelah kepergian Claire, terlihat dua mobil pasukan pemberontak itu tiba di lokasi itu, di mana salah satu di antara mereka ternyata masih hidup, yang kemudian bisa dijadikan petunjuk kemana arah mereka harus melakukan pengejarannya. Sadar akan hal itu, Claire pun bergegas menuruni lembah yang secara kebetulan di sana terdapat sebuah bunker terbengkalai. Tapi sayang, para pemberontak yang tiba di sana langsung menyerangnya secara brutal. Dirasa perlawanan yang Claire lakukan cukup merepotkan, maka mereka pun berniat untuk menembakkan sebuah rudal. Dan untung saja tembakannya sabun dan hanya mengenai gembok bunkernya saja. Claire yang merasa diuntungkan akan hal itu segera berlari untuk berlindung di dalam bunker itu. Sejenak Claire berhenti karena di hadapannya kini terdapat sebuah lorong bawah tanah yang terlihat sangat menyeramkan. Tapi karena posisinya semakin mendesak, mau tidak mau dia harus tetap menuruninya jika ingin selamat. Perlahan-lahan Claire mulai menelusuri lorong tersebut dengan sangat hati-hati. Sementara itu, para pemberontak terus bergerak menyusul dari arah belakang. Dan mereka juga terlihat baru pertama kali masuk ke dalam bunker tersebut. Di sisi lain, Claire mulai merasa was-was saat melihat bercak darah pada dinding sebuah ruangan, di mana terdapat mayat pria yang diperkirakan mati puluhan tahun yang lalu. Ada juga beberapa barang-barang di sana masih terlihat utuh, termasuk mikro kamera yang kemudian Claire mengambilnya untuk diamankan. Hingga kemudian Claire sadar jika para pemberontak tadi sudah berada di dekatnya. Mereka yang tak mengetahui keberadaannya, dia juga sempat menghidupkan lampu ruangan. Maka terlihat dengan jelas ada beberapa kotak kaca yang setiap kotaknya berisi sosok aneh yang membuat mereka syok sekaligus terkejut. Dari kesempatan itu, Claire berhasil merebut sepucuk pistol sampai kemudian terjadilah aksi baku tembak yang menyebabkan salah satu kotak kaca tersebut pecah sekaligus mengeluarkan makhluk aneh di dalamnya. Karena kehabisan peluru, Claire memutuskan masuk saluran air untuk berlindung.
Sedangkan mereka yang kebingungan kemudian berpencar dan menyuruh satu temannya untuk berjaga-jaga. Barangkali ada harimau yang masuk, tapi tiba-tiba... Ya, monster dalam kotak itu tiba-tiba bangkit lalu membunuh penjaga itu dan memakan tubuhnya. Ketakutan pun mulai menghantui para pemberontak itu. Claire menjadikan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik, di mana setelah itu dia bisa kembali ke titik awal dan berhasil melewati tangga. Hingga akhirnya dia harus menyaksikan kengerian itu di depan matanya sendiri. Setelah berada di luar bunker, Claire harus menghadapi satu pemberontak yang masih tersisa. Tetapi dengan apa yang baru saja dilihatnya, pria itu justru memilih kabur dan lari ketakutan. Singkat cerita, Claire berhasil ditemukan oleh tim bantuan yang sebelumnya sudah Claire hubungi. Pasukan itu terdiri dari satu sersan bernama Hawk dan 2 anggota lainnya. Mereka adalah utusan dari Batalion Angkatan Amerika Serikat yang bermarkas tak jauh dari sana. Di hadapan Pak Mayor bernama Vince sebagai pemimpin, Claire menjelaskan bahwa apa yang dialaminya saat itu lebih menakutkan daripada sekedar teror para pemberontak sekalipun. Namun nampaknya sang mayor tak menanggapi dengan serius dan malah mengejeknya sebagai pilot yang so tahu. Claire kemudian dibawa ke bagian medis untuk mengobati luka-lukanya. Di sana dia dipertemukan lagi dengan Kabir, pemberontak yang sebelumnya bertemu dengan Claire di bunker. Kabir sendiri adalah seorang warga lokal. Rupanya, Kabir memutuskan untuk menyerahkan diri agar dirinya aman dari monster mengerikan yang sempat ia lihat. Hawk yang masih penasaran tentang bunker itu karena selama ia di sana tidak menemukan bunker yang Claire maksud. Ia pun meminta Claire untuk menceritakan apa yang dia temukan. Kemudian Claire menuliskan bahasa Rusia yang ia lihat di pintu bunker itu. Karena dari mereka tidak ada yang mengerti bahasa Rusia, Kabir memberitahu bahwa artinya jangan dibuka. Sehingga muncul dugaan jika tempat tersebut merupakan sisa-sisa penjahatan Uni Soviet pada 30 tahun silam. Yang memang sengaja digembok karena di dalamnya terdapat makhluk yang sangat berbahaya. Terlepas dari itu, mereka tetap harus membuktikan sejauh mana kebenarannya dan mencari tahu tentang apa tujuan Uni Soviet membangun fasilitas bunker tersebut. Saat malam tiba, obrolan para personil berfokus terhadap masalah ini. Terlebih lagi, setelah Hawk menetapkan patroli selama 3 hari malam berturut-turut. Sedangkan di dalam bunker terlihat satu persatu wadah kaca pecah dengan sendirinya, yang menandakan bahwa memang monster-monster itu akan mulai berkeliaran. Di sisi lain, Mayor Vince diam-diam telah melaporkan masalah itu dan meminta atasannya segera bertindak. Mengingat Claire adalah sumber yang dapat dipercaya. Apalagi dengan adanya mikrokamera yang bisa diteliti untuk jadi bukti kuat. Sejalan dengan itu, suasana markas terasa lebih mencekam dari biasanya. Tetapi patroli harus tetap berjalan walau harus ada shift 3. Tidak dihitung lembur. Shift 3 pun dilakukan oleh kedua personil ini. Namun baru saja ia akan istirahat, satu personil pengganti tiba-tiba menghilang entah kemana. Sementara bersamaan dengan itu, salah satu personil yang berjaga melihat penampakan monster yang memaksanya untuk menembak dan memberitahu timnya. Sehingga formasi pertahanan pun terpaksa dilakukan dari segala arah. Mengetahui jumlah mereka yang terus bertambah, akibatnya satu personil pun turut jadi korban. Di sisi lain, ketegangan serupa juga dirasakan oleh Mayor Vince ketika satu monster berada tepat di hadapannya. Untung saja dia masih bisa melawan monster tersebut, meski hal itu harus menghabiskan peluru senjata miliknya. Sementara monster di luar benteng masih terus berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak, dan memaksa Hawk untuk segera menarik mundur pasukannya. Bahkan salah satu di antara monster itu menembus camp yang langsung menyerang Claire yang dijadikannya sebagai target utama untuk menyerap informasi dari otaknya. Beruntung, Kabir langsung memotong lidah si monster yang hampir membuat Claire kehabisan nafas. Maka semua personil yang tersisa serentak mundur untuk menyatukan pertahanan di dalam sebuah parit. Meski tak berselang lama, mereka harus bergerak lagi untuk menemui Mayor Vince yang keselamatannya kini kembali terancam.
Sergeant, take command. Dengan kondisi seperti itu, komando pun diambil alih oleh Sersan Hawk, dan kemudian Mayor Vince pun dibawa untuk menuju bunker amunisi. Di mana Claire dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Tapi tiba-tiba satu monster datang mengganggu mereka sehingga Claire yang nekat menyerangnya dengan sebuah kapak. Alhasil, mereka menghabiskan malam di dalam bunker amunisi sambil menanyai Kabir untuk terakhir kalinya. Tetapi mereka malah dibuat terharu dengan kisah yang diceritakan. Di mana dulu ketika Soviet menjajah, banyak warga Afghanistan yang hilang dan tewas seperti diserang hewan buas. Bahkan, ayah Kabir sendiri sempat memimpin pemburuan dan tak pernah kembali lagi hingga sekarang. Ketika siang datang, situasi pangkalan terpantau cukup aman dan terkendali. Selebihnya, mereka berhasil mengamankan satu monster yang tertangkap. Dan ternyata, isi organnya adalah potongan-potongan organ manusia yang masih berfungsi. Secara mengejutkan, Mayor Vince mengatakan sebuah pernyataan jika sebenarnya bunker peninggalan Soviet itu telah dicari sejak lama dan baru teridentifikasi oleh markas pusat setelah kemarin Claire menemukan keberadaannya bersama mikrokamera itu. Dan makhluk di dalamnya merupakan sebuah percobaan persilangan DNA manusia dengan alien yang konon pesawatnya jatuh di wilayah tersebut sekitar 70 tahun yang lalu. Dan penelitian itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama Uni Soviet di balik invasi yang mereka lakukan di sana. Dari situ, maka sang mayor berjanji akan terus mengawal prajuritnya dalam mengungkap rahasia besar ini. Namun tiba-tiba saja, monster di hadapannya bangkit dan menyerang mereka semua. Selepas tewasnya sang mayor, komando langsung diambil alih sepenuhnya oleh Hawk, yang kemudian memerintahkan prajuritnya agar segera bersiap untuk misi yang tak sempat sang mayor selesaikan. Tak berselang lama, mereka tampak sudah siap dengan semua peralatannya. Dan setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya sampai di lokasi bunker. Dan langsung melakukan pemasangan bom untuk meledakkan bunkernya. Tapi sayang, di saat proses pengeboman sedang berjalan, tiba-tiba satu monster datang dan menarik kaki Hawk hingga membuatnya terjatuh ke dalam lorong tersebut. Tak berapa lama, Claire mendapat sinyal bahwa ternyata Hawk masih hidup. Meski beliau terdengar sudah pasrah dan siap mati di sana. Tapi Claire yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi akan tetap pergi untuk menyelamatkannya dengan cara apapun. Dan kelima orang lainnya pun akhirnya sepakat untuk pergi menggunakan lift darurat. Sementara di atas hanya menyisakan si bewok saja yang ditugaskan untuk mengulur dan menarik kembali liftnya jika nanti misi ini telah selesai. Setelah mendarat dengan aman, Claire langsung melakukan pergerakan tanpa menghiraukan informasi mengejutkan yang datang dari permukaan. Bahwasannya, markas pusat telah mengirim pesawat pengebom untuk segera meledakkan tempat tersebut dalam 20 menit. Sementara itu, Hawk baru sadar jika dia sudah ditunggu satu monster yang sedang mukbang jeroan korbannya. Karena merasa terganggu, monster itu pun berbalik lalu mencekik Hawk dengan lidahnya. Untung saja, Hawk bisa mengalahkan monster tersebut. Di saat yang sama, Hawk juga ditunggu Claire bersama yang lain di sebuah ruangan yang mirip laboratorium, di mana terdapat sebuah tabung raksasa berisi induk monster, yang diduga dari situlah DNA monster-monster percobaan yang telah diambil. Dan ketika satu persatu monster cloningannya mendekat, Claire mulai sadar jika memang rencana kedatangannya sudah terdeteksi sejak mereka berhasil menyedot informasi dari otaknya. Dan tak ada jalan lain untuk situasi ini kecuali harus keluar dari sana secepatnya. Beralih ke permukaan di mana kini posisi si bewok saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain terbebani masalah pesawat pengeboman yang sudah semakin dekat, dia juga dipaksa untuk menghadapi para pemberontak yang terus berdatangan. Dan aksi baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Di sisi lain, Claire bersama Hawk dan 3 orang lainnya berhasil mencapai lift. Sementara satu personilnya masih terjebak sambil terus berusaha meladeni serangan monster dengan sekuat tenaga. Walaupun pada akhirnya ia kewalahan dan tewas secara mengenaskan.
Hal yang sama juga dialami oleh satu orang lainnya, di mana pintu palka yang sedari tadi ia tahan akhirnya jebol, sehingga mau tidak mau Hawk harus mengambil tindakan cepat untuk meledakannya. Bersamaan dengan itu, ketegangan di permukaan masih belum berakhir. Dengan susah payah, si bewok terus mencoba bertahan dari serangan pemberontak itu, sambil berusaha mengikuti arahan dari dalam bunker untuk segera menarik ke seling liftnya. Namun sayang, ledakan tadi rupanya telah mengakibatkan jalur liftnya terkunci, sehingga bukannya berhasil ditarik, malah penarik itu sendiri yang justru perlahan maju dan terseret masuk ke dalam lorong. Di tengah ketegangan yang ada, semua orang yang masih tersisa terus mencoba bertahan. Termasuk juga dengan Kabir di sana yang begitu terkejut mengetahui jika ternyata selama ini sang ayah telah diculik dan dijadikan bagian dari pasukan monster-monster tersebut. Dan mobil tadi pun jatuh persis menimpanya dan hanya menyisakan 2 orang saja yang selamat, yaitu Claire dan Hawk, yang dalam 4 menit waktu tersisa. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kengerian di dalam bunker tersebut. Dan ketika para pemberontak bermaksud untuk merekam dan memviralkan aksi saat mereka ingin memenggal kepala si bewok, muncul Claire dan Hawk yang berhasil menyelamatkannya. Dan di saat bersamaan itu pula, pesawat pengebom datang yang dalam waktu 1 menit bunker itu akan diledakkan. Mereka yang berhasil selamat bergegas menjauh dari bunker tersebut agar tidak ikut gosong karena terkena ledakan. Hingga akhirnya hanya menyisakan mereka bertiga yang selamat dari kebrutalan di dalam bunker itu. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys filmnya? Seru kan? Diawali dengan jatuhnya pesawat Claire yang diburu oleh para pemberontak hingga akhirnya Claire menemukan bunker rahasia peninggalan Uni Soviet yang sudah lama dicari oleh Amerika Serikat. Ternyata, sejak zaman Uni Soviet, para profesor sedang melakukan penelitian makhluk dari luar angkasa yang menjadikan para manusia sebagai percobaan untuk dijadikan senjata mereka. Namun untungnya, Claire berhasil menemukan bunker itu, dan pihak Amerika berhasil meledakkan tempat tersebut yang terdapat sekali banyak monster-monster di dalamnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.